Halo kawan-kawan sekalian, jumpa lagi di tutorial Bertek 77. Hari ini saya akan menunjukkan kepada rekan sekalian video mengenai apa itu NTFS, apa itu MBR, apa itu GPT, ya. Tapi khusus pada kali ini saya akan buat berseri, ya. Seri yang pertama kita akan coba membahas mengenai MBR dan GPT. Ya, perbedaannya dari kedua tipe ini apa? Oke, langsung saja. Ya, jadi MBR itu adalah tipe partisi yang dimiliki oleh komputer-komputer sebelum tahun 2012. Jadi tentunya dia mengusung teknologi yang lama. Jadi ukuran-ukuran hard disk yang di bawah paling maksimal 500 GB itu masih masuk dalam kategori partisi, skemanya itu menggunakan MBR, ya. Nah, bagaimana dengan GPT? Kalau GPT ini adalah teknologi terbaru, ya kawan-kawan. Jadi GPT ini teknologi yang diusung setelah tahun 2013 sampai saat ini. Jadi semua rata-rata hard disk yang sekarang menjalankan sistem operasi itu menggunakan teknologi GPT. Oke, apa manfaatnya kita mengetahui MBR dan GPT? Sangat penting kawan-kawan. Terus khusus ketika kita akan melakukan instalasi, ya, kita harus terlebih dahulu menentukan partisi skema kita itu apakah MBR atau GPT. Nah, cara kita untuk mengetahui, ya, hard disk kita ini apakah kategori MBR atau GPT itu bisa kita lihat dengan dua cara, ya. Yang pertama itu kita bisa masuk ke disk management, ya. Kita ketikkan di sini disk mgmt.msc, ya. Coba di sini. Nah, setelah keluar, ya, disk management ini, kemudian kita klik di sini, ya, disk 0. Kita klik property, kita pilih yang volume. Nah, perhatikan kawan-kawan. Jadi di sini partisi stylenya itu adalah GPT. Jadi hard disk ini itu dapat mendukung teknologi terbaru, ya. Walaupun dia terlihat lama, tapi karena dia mempunyai partisi stylenya adalah GPT, maka dia mendukung teknologi terbaru, sehingga penyimpanannya pun bisa lebih dari 500 GB, atau hard disknya penyimpanannya bisa sampai 1 tera, 2 tera, dan sebagainya. Itu semua menggunakan partisi style GPT. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan command prompt, ya. Command prompt. Oke, run as administrator. Ini saya pilih di sini, ya. Kita pilihkan di sini disk. Klik disk part. Oke, dia akan baca terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ketik list disk. List disk. Oke, list disk. Nah, di sini kawan-kawan, ya. Jadi kalau kita perhatikan di tabel status dari hard disk ini, maka di sini akan terlihat ukuran free dan dynamicnya. Kalau kita melihat apabila di kolom GPT ini terdapat simbol karakter asterik, ya, seperti bintang ini, maka ini adalah partisinya adalah GPT, ya, yang terbaru. Kalau misalnya tidak ada simbol karakter asterik atau bintangnya tidak ada di sini, maka dipastikan dia adalah MBR, ya. Jadi kita bisa menentukan dengan menggunakan command prompt atau dengan menggunakan disk management, ya. Jadi kita menggunakan perintah disk management, ya, seperti ini. Nah, jadi ada dua cara, ya, kita bisa melihat, ya. Klik di sini property, nah, dengan disk management atau dengan command prompt, ya, dengan perintah ini, ya, disk part, kemudian list disk. Kalau di sini ada simbol karakter asterik, maka bisa dipastikan itu adalah GPT. Nah, selanjutnya manfaatnya
di sini adalah ketika kita akan melakukan penginstalan atau pemasangan sistem operasi ya. Baik itu Linux, kita juga bisa menggunakan karena tipe ini secara universal dipergunakan di berbagai sistem operasi ya. Tergantung dari sistem tipenya apa. Oke, kita bisa menggunakan aplikasi Rufus ya. Aplikasi Rufus itu bisa kita ambil di sini ya. Nah, Rufus, apa itu Rufus ya? Saya ketikkan di sini Rufus, ini akan keluar. Dia ada sebuah aplikasi ringan yang dipergunakan untuk memformat dan membuat sebuah bootable USB flash drive ya. Atau jadi kita bisa menginstal sistem operasi kita bukan melalui piringan atau CD, tapi menggunakan flash disk ya, biar lebih cepat, lebih ringan juga. Oke, kemudian di sini saya masuk ke website Rufus dan saya telah menginstal ya. Aplikasinya tampilannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah begini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, jadi ketika kita akan melakukan create bootable, kita harus memperhatikan terlebih dahulu ya. Hard disk yang kita miliki, yang akan kita install itu masuk kategori GPT ya atau MBR ya. Kalau misalnya dia masuk di kategori MBR setelah kita periksa dengan dua cara ini tadi, maka kita pilih di sini partisi skemanya adalah MBR. Tetapi kalau sebaliknya jenis partisi ya, tipe partisinya itu GPT, jangan kita paksakan menggunakan MBR. Memang bisa kita ciptakan selesai, tapi nanti pada saat kita melakukan instalasi maka akan terjadi kegagalan ya. Jadi volumenya itu tidak akan bisa dibaca. MBR tidak akan bisa membaca GPT, GPT pun tidak akan bisa membaca MBR. Nah, sebaiknya yang lebih benar adalah kita pilih di sini GPT ya. Jadi kalau misalnya kita pilih MBR, perhatikan di sini ya. Ini. Oke. Kita pilih di sini, maka file sistemnya otomatis akan berubah menjadi defaultnya ya, FAT32. Jadi GPT di sini simbol karakternya itu kita harus perhatikan betul-betul, sehingga nanti ketika kita selesai membuat sebuah bootable USB, maka kita gampang untuk melakukan penginstalan karena di awal kita sudah melakukan tahap yang benar. Oke kawan-kawan sekalian, demikian informasi seri yang pertama hari ini ya, terkait dengan manfaat GPT dan MBR untuk instalasi bootable. Sampai berjumpa kembali di dalam video Bertek 77 selanjutnya. Terima kasih.